Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua karena telah menyempatkan waktunya untuk pada kegiatan hari ini ya. Baik, sebelum kita memulai acara berikutnya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, setelah berdoa, biar kita sama-sama enak untuk melanjutkan acara selanjutnya. Bagaimana kalau kita perkenalan dulu teman-teman? Iya, setuju. Boleh. Oke, jadi di sini perkenalannya saya akan menyebut kalian menyebutkan nama panggilan, nama panjang dan nama panggilan kalian ya. Siap, Kak. Biar makin hafal kita perkenalannya sukarela dulu. Siapa yang mau perkenalan duluan? Saya. Ulangi. 1, 2, 3. Saya. Oh, ini yang nggak ngacung dari tadi kayaknya. Boleh. Boleh. Perkenalkan, nama saya Aulia Yusli, bisa dipanggil Aulia. Halo. Ya, selanjutnya siapa lagi? Saya. Nah, ini duluan. Perkenalkan, nama saya Ruspita Komala, biasa dipanggil Ita. Halo, Ita. Siapa lagi yang mau? Aku. Boleh, kakak yang kerudung hitam. Perkenalkan, nama saya Nada Ratu Yasmin, biasa dipanggil Yasmin. Halo, Yasmin. Selanjutnya? Saya, Kak. Oke, boleh. Oke, perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Amanda Safitri, teman-teman bisa panggil saya Amanda. Halo, Amanda. Terakhir kakak yang pakai baju pink. Iya, perkenalkan nama saya Febriani, biasa dipanggil Febri. Halo, Febri. Oke, biar kita ingat, di sini tinggal saya yang belum memperkenalkan. Nama saya Amira Muftianisfa, bisa dipanggil Ami. Halo, Kak. Halo. Nah, biar kita sama-sama ingat, jadi kita bakal nyebutin nama kita sendiri, terus sebutin orang yang ada di samping kanan dan kiri kita. Misalkan, perkenalkan nama saya Amira Muftianisfa, yang di samping saya Kak Yasmin, yang di kanan saya Kak Febri, gitu. Oke, siap. Oke, sekarang kita mulai ya, dari saya dulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amira Muftianisfa, biasa dipanggil Ami. Sebelah saya ada Kak Yasmin, sebelah kanan saya ada Kak Febri. Ya boleh, dari Kak Yasmin. Perkenalkan, nama saya Nada Ratu Yasmin, biasa dipanggil Yasmin. Di sebelah kanan saya ada Ami, dan di sebelah kiri saya ada Ita. Oke, selanjutnya. Ya, halo teman-teman semuanya, nama saya Ruspita Komala, biasa dipanggil Ita. Di sebelah kanan saya ada Kak Yasmin, dan di sebelah kiri saya ada Aul. Halo, perkenalkan nama saya Aulia. Di sebelah saya ada Ita, di sebelah saya ada Kakak Manda. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Safitri, yang di samping kanan saya itu Kak Aulia, yang samping kiri saya ini Kak Febri. Halo, perkenalkan nama saya Febri, yang di samping kanan saya ada Kak Amanda, samping kiri saya ada Kak Ami. Jadi kita sekarang udah sama-sama tahu ya namanya. Iya ya. Ini ada Kak Yasmin, ada Kak Ita, Kak Aul, Kak Manda, dan Kak Febri. Baik, di sini saya sebagai pemimpin kelompok dan kalian anggota kelompoknya ya. Oke, setelah itu ada yang tahu nggak sebelumnya kita di sini akan melakukan kegiatan apa? Nggak tahu. Nggak Aku tahu. tahu, Kak. Oh boleh, Kak Aul.
Kemarin kakak bilang menyuruh kita untuk berkumpul di sini untuk melakukan kegiatan konseling kelompok. Iya betul. Dari Kak Aul sendiri, Kak Aul udah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum kak, makanya ini mau ikut. Oke, kalau teman-teman yang lain apakah ada yang sudah mengikuti konseling kelompok? Belum. Jadi di sini saya akan memberi tahu sedikit ya. Jadi konseling kelompok itu adalah layanan dari bimbingan kelompok yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau pengentasan masalah melalui dinamika kelompok. Jadi teman-teman semua di sini dengan sukarela menyampaikan apa yang sedang kalian rasakan atau masalah apa yang sedang kalian hadapi saat ini. Selanjutnya, karena di sini membahas tentang permasalahan individu, diharapkan teman-teman semua dapat menjaga satu sama lain rahasia dari teman-temannya. Baik kak. Ya. Oke. Nah, karena di sini sifatnya menyelesaikan masalah individu, dalam konseling kelompok ini ada yang namanya ikrar, di mana ikrar ini kita bersumpah untuk saling menjaga rahasia satu sama lain. Oke. Ya, nanti sistemnya saya akan membacakan, nanti kalian mengulang ya teman-teman. Oke kak, siap. Nah, ketika nanti kita berikrar, kalian menyebutkan nama masing-masing di dalam hati ya. Oke kak, siap. Oke. Sekarang bisa dimulai? Bisa. Baik. Saya Amira Mustianisfa. Saya Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan keterangan yang saya terima dari klien saya maupun orang lain, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Nah, berarti dari penjelasan tadi, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Tidak kak. Berarti teman-teman sudah paham ya apa itu konseling kelompok? Sudah Kak. Baik, selanjutnya sebelum ke acara inti, sebelum ke acara inti, apakah ada yang ingin ke kamar mandi? Tidak ada. Tidak ada kak. Oke. Dimohon untuk apapun yang ada di depan kalian disingkirkan terlebih dahulu, ditaruh ke samping atau di belakang. Oke kak. Oke kak. Sudah kak. Karena tadi sudah berikrar, siapa di sini yang secara sukarela ingin masalahnya kita bahas? Saya kak. Oke, silakan kepada Kak Amanda. Oke, terima kasih Kak Amira. Sebenarnya gini ya Kak, saya kan tinggal di pondok pesantren ya Kak. Langsung ke permasalahan aja ya Kak, Iya. apa yang saya alami. Jadi saya tuh tinggal di pondok pesantren, tapi di sisi lain saya juga anak sekolah gitu Kak. Tapi pondok pesantren saya ini tidak menyatu dengan sekolah. Jadi saya tuh sekolah di luar tapi pulangnya ke pondok gitu Kak. Kadang kan kalau misalnya kita beda pondok dan beda sekolah itu kadang suka susah gitu Kak, karena memang kita harus menyeimbangkan semuanya antara sekolah dan pondok pesantren, sedangkan kegiatan di sekolah aja banyak dan kita juga ditambah dengan kegiatan dan hafalan yang ada di pondok. Kadang saya punya teman-teman yang emang tidak mengerti sama keadaan saya sendiri gitu Kak. Kadang saya itu suka capek
kenapa ya gitu tuh, saya itu selalu dibedakan oleh teman-teman saya, padahal saya itu seberusaha mungkin gitu tuh, karena teman-teman saya yang lain tuh tidak sekolah Kak, mereka itu hanya mukim di situ, jadi hanya mondok gitu tuh, tidak sekolah, sedangkan saya dong yang sekolah, otomatis saya yang paling berbeda kan di antara teman-teman saya. Kadang kalau misalnya saya lagi ngerasa capek banget gitu tuh Kak, kadang saya juga bingung gitu tuh, harus dituntut ini itu, kalau misalnya enggak ngelakuin itu saya jadi omongan gitu Kak. Baik, dari permasalahan Amanda, apakah ada permasalahan yang lain yang ingin dibahas? Boleh Kak Febri. Iya, jadi saya itu kan kuliah ya Kak. Kadang kalau misalkan dosen nerangin itu saya suka nggak fokus Kak, suka ya pikirannya bercabang-cabang gitu Kak, nggak apa namanya, nggak fokus ke dosen lagi nerangin atau gitulah. Kak Febri nggak fokus. Iya. Iya. Selanjutnya ada lagi yang ingin menyampaikan apa yang sedang dirasakan. Sepertinya Kak. Sudah. Kayak dari permasalahan Kak Amanda dan Kak Febri, menurut kalian mana masalah yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Kak Amanda. Sepertinya Kakak Manda nih. Kak Amanda, oke, di sini pada setuju untuk membahas permasalahan Kak Amanda terlebih dahulu. Setuju. Oke. Baik, karena masalah yang akan diangkat pada acara kali ini, kepada Kak Amanda bisa diceritakan sedetail lagi. Baik Kak, jadi teman-teman ya, saya merupakan salah satu anak pondok pesantren. Jadi saya itu di pondok pesantren hanya tinggal di pondok aja gitu teman-teman. Selebihnya saya kegiatan di luar, sekolah di luar, kayak eskul di luar gitu teman-teman. Tapi kadang kita nggak bisa menyeimbangkan semuanya gitu teman-teman. Kadang ketika memang apa yang harus kita ambil itu yang harus kita korbankan juga ya teman-teman. Iya betul. Perlu teman-teman ketahui, tugas sekolah itu sangat banyak ya teman-teman. Kadang kita terlalu lelah sendiri, ditambah kita ketika pulang bukannya kita istirahat, tapi kita dihadapkan dengan hafalan-hafalan dan memang kewajiban-kewajiban di pondok seperti piket segala. Dan yang saya rasa saya tidak mempunyai teman yang baik. Ada teman baik itu pun hanya beberapa yang mengerti keadaan saya sendiri teman-teman. Jadi saya itu bingung teman-teman harus melakukan seperti apa. Saya kebingungan sendiri, kayak apa yang saya rasa apa yang saya lakukan di pondok itu selalu salah. Kayak saya pulang telat dari sekolah ke pondok, saya selalu dipandang sebelah mata, saya selalu dibilang saya selalu main. Itu kan yang membuat hati saya sakit gitu teman-teman. Padahal kita di sekolah pun kita berjuang loh gitu belajar, dan kita juga nggak bisa menyeimbangkan dengan teman-teman yang emang menetap di pondok yang memang fokusnya hanya satu, tidak terbagi. Jadi saya bingung teman-teman harus melakukan seperti apa. Baik. Dari cerita yang Kak Amanda telah sampaikan, apakah di sini ada yang bisa menanggapi? Ada yang ingin menanggapi? Iya, boleh Kak Febri. Untuk Kak Amanda, apakah di pondok itu umur yang lebih tua itu cuma Kak Amanda atau masih ada yang lebih tua umurnya? Kalau di pondok itu, kalau misalnya untuk umur yang lebih tua itu ada Kak, itu maksudnya ke bagian pengurus. Tapi pengurus juga hanya mukim, hanya menetap di pondok, jadi tidak merasakan gitu, tidak mengalami proses-proses yang memang saya alami. Misalnya entah ada beberapa pengurus yang memang dia juga sekolah gitu, pernah merasakan sekolah, dia mengerti, tapi kebanyakannya gitu kan teman-teman pondok saya ini tidak mengerti. Ada lagi yang ingin menanggapi? Ya, Oh. silahkan. Aku mau nanya sama Kak Manda, apa sih gitu yang pengen Kak Manda
orang lain gitu, yang teman-teman yang di pondok untuk mengerti kakak itu sendiri? Sebenarnya ya kak, kalau kata mama saya, kalau misalnya memang kita menuntut orang lain untuk mengerti kita itu sangat sulit kak. Tapi seenggaknya kita nggak boleh musik nggak boleh ngusik kehidupan orang lain, seenggaknya kita saling menghargai saja. Tapi enggak kak, di sisi lain saya selalu diomongin, kayak selalu dipandang salah, kayak saya capek sedikit juga dibilangnya pura-pura gitu kak. Saya kan yang sendiri. Kak Manda boleh nggak? Boleh. Sebenarnya Kakak Manda punya teman cerita nggak di pondok yang bisa mengerti situasi Kakak Manda sendiri? Ada, saya punya satu teman yang memang mungkin bisa dibilang teman banget, kayak udah jadi keluarga gitu loh kak. Tapi yang saya sedihin, teman saya ini udah mau berhenti pondoknya, walaupun dia mukim dan memang cuma menetap di pondok, tidak kuliah dan tidak sekolah gitu tuh. Tapi dia mengerti kegiatan saya, mengerti aktivitas saya, mengerti rasa lelah saya. Tapi saya akan kehilangan orang ini kak, karena dia mau berhenti gitu mondoknya. Terus saya bingung kak, maksudnya kalau misalnya teman saya ini apa sih namanya udah nggak mondok lagi, saya kayak buat tempat curhat di pondok siapa? Karena jujur kak, kalau misalnya di pondok saya pasti di kamar terus, saya nggak pernah berbaur sama yang lainnya. Karena apa? Karena obrolannya udah beda gitu, dan saya juga nggak paham. Izin bertanya lagi boleh nggak? Maksudnya teman kakak yang jadi tempat kakak untuk bercerita itu kenapa kak berhenti? Karena memang ekonomi keluarga sih kayak, karena dia sebenarnya dia masih ingin menuntut ilmu, masih ingin mondok, cuman karena tuntutan dari orang tua yang emang ekonominya masih kurang gitu tuh. Jadi hanya sekedarnya gitu, makanya dia memutuskan untuk berhenti mondok. Selain teman kakak yang berhenti itu, apa ada lagi teman curhat gitu yang bisa mengerti Kak Amanda? Ada nggak? Gak ada kak, gak ada. Yang saya rasa saya punya teman satu-satunya cuman dia gitu kak, yang emang bisa tempat saya curhat ketika memang lagi capek gitu, ketika emang saya lagi ada masalah di pondok gitu tuh. Dan dia juga yang selalu belain saya kalau misalnya emang saya selalu dipandang sebelah mata sama orang-orang pondok. Dari cerita Kak Amanda tadi ada lagi yang ingin menanggapi? Ya Mbak. Sebelumnya mau bertanya dulu ya, kegiatan Kak Amanda di pondok itu kalau boleh tahu apa aja ya? Kalau misalnya untuk kegiatan saya di pondok tuh banyak kak. Jadi kalau misalnya kakak bayangin, kalau misalnya emang saya gitu tuh yang emang notabene anak sekolah gitu, yang memang kayak pagi jam 5 itu harus udah bangun, dia lanjut sholat berjamaah, dia lanjut lagi ngaji sampai jam 6 kita harus udah mandi, siap-siap ke sekolah, berangkat. Nah setelah itu kan saya karena full day kan kak, sistem sekolah saya itu, jadi saya pulang jam 5 sore. Jam 5 sore saya baru pulang ke pondok, otomatis mendekati maghrib saya udah sampai di pondok. Otomatis itu dalam keadaan lelah sekali ya kak, maksudnya karena emang kita udah energi kita udah dikuras dari pagi sampai sore. Tapi saya dituntut malam lagi, saya dituntut untuk belajar lagi kak, hafalan, ngaji sampai jam 12 malam. Saya baru bisa istirahat tuh di jam 12 malam kak gitu. Jadi kadang wajar nggak sih kak kalau misalnya kita merasa capek, kadang kita pengen istirahat sebentar gitu, tapi kayak istirahat kita itu selalu dipandang salah, kita dibilang males, kita dibilang lalai dan sekali itu yang membuat hati kita sakit kan. Hal-hal kecil yang emang dilontarkan oleh orang lain itu yang membuat hati kita kepikiran, malah kitanya yang stres sendiri, kayak kitanya harus kayak gimana nyeimbanginnya, sedangkan kita udah melakukan yang emang sebaik mungkin loh gitu. Tapi sebenarnya kakak pernah nggak, kan tadi dipandang sebelah mata, kayak ngasih pengertian ke yang orang memandang sebelah mata kakak ini gitu, bahwasanya
kakak ini di luar sana tuh nggak main gitu tuh kan, mencari ilmu yang lain gitu. Sebenarnya lebihnya ke permasalahan sih Kak. Kenapa ada beberapa kubu yang memang tidak suka dengan saya gitu tuh, karena mereka merasa tersaingi oleh saya juga tidak paham kenapa itu. Jadi apapun yang saya lakuin itu selalu salah Kak. Jadi selalu hal kecil apapun kalau misalnya saya salah pasti di up gitu. Saya pernah kok Kak melakukan kesalahan seperti saya pulang sekolah itu mepet maghrib itu nggak boleh mandi kan Kak, otomatis kita harus menunggu setelah maghrib kan. Setelah maghrib ya udah, saya setelah maghrib saya mandi. Mungkin karena mereka lihat saya mandi malam gitu, terus saya ditegur Kak. Ditegurnya di depan orang banyak Kak. Kita ngadain kumpulan besar-besaran tapi ngebahas permasalahan kecil yang saya lakuin loh Kak. Itu yang membuat hati saya sakit banget kan. Ini menanggapi boleh nggak Kak? Ya boleh. Kalau dari aku sendiri ya mungkin ini saran aku, terserah kakak mau terima atau enggak, tapi ini aku hanya menyarankan saja. Coba kakak untuk lebih cerita lagi ke anak pondok. Semisalkan emang anak pondok yang nggak menerima cerita kakak, mau nggak mau kakak harus apa ya, kayak ngeinin aja gitu, ngebodoh amatin, nggak enak banget ya rasanya, kayak ngebodoh amatin apa yang dilakuin anak pondok itu. Nanti juga toh mereka capek sendiri, mereka ngeliat hasil kakak yang lebih baik, lebih ini, pokoknya kakak buktikan saja gitu loh Kak. Lebih yang saya ini ya. Izin menanggapi juga, saya setuju sama Kak Aul. Sebaiknya kalau emang cerita yang saya simak dari cerita kakak ya, coba kakak buat mendekatkan diri sama teman-teman yang lain gitu, kayak gabung-gabung gitu kan. Biarin gitu dia mau ngomongin kakak di belakang seperti apa gitu, setidaknya kakak sudah berbuat baik sama mereka, sudah mendekatkan diri sama mereka, bergaul sama mereka gitu kan. Diterima atau enggaknya ya itu urusan mereka gitu tuh. Jadi kita ya udah berbuat baik aja gitu tuh, jangan hiraukan omongan orang lain. Jadi ya udahlah sebodoh teuing gitu Kak ya. Sama satu lagi ya Kak ya, kenapa aku ngasih solusi kayak gitu tadi, karena yang aku lihat dari kakak itu kayaknya kakak capek dengan pikiran orang lain, sedangkan kakak nggak memikirkan perasaan kakak sendiri dan pikiran kakak sendiri. Biarkan orang lain berkata apa, yang penting hati kakak tenang, pikiran kakak tenang, dan kakak maju di jalan kakak sendiri gitu. Aku boleh ngasih saran kan Kak Amanda ini kegiatannya banyak ya. Kak Amanda ini ada niatan nggak sih buat keluar dari pondok gitu kan? Kegiatan di sekolah aja udah banyak gitu, ditambah lagi kegiatan di pondok yang lumayan banyak kan ya, menguras tenaga dan membuat Kak Amanda juga kadang-kadang suka ini kan kayak bingung atau capek kan ya. Jadi ada niatan nggak gitu buat keluar pondok gitu, pindah atau kemana gitu? Kalau untuk saya sendiri, untuk planning seperti itu udah saya pikirkan ya bersama keluarga, mama, papa saya. Tapi saya tidak dapat izin dari kiai saya sendiri. Karena apa? Karena saya lagi ngejar target Kak untuk khataman nanti. Jadi otomatis insya Allah gitu tahun depan ketika emang saya sudah beres gitu tuh, saya bakalan pindah lokal gitu tuh. Kalau untuk planning buat pindah, saya juga udah menggebu-gebu kayak bilang ke mama papa saya, ke orang tua saya. Tapi yang namanya kita hidup di pondok gitu tuh, yang emang nggak memikirkan ridho orang tua aja gitu tuh, karena ridho guru juga perlu gitu tuh untuk saya sendiri gitu tuh. Kayak jadi ya udah mau nggak mau mungkin ini ujian dan tantangan saya mungkin ya kalau untuk mencapai hal itu. Jadi ya udah gitu, saya terima. Baik, dari solusi yang teman-teman tadi sampaikan kepada Kak Amanda, kira-kira solusi mana yang paling masuk di hati Kak Amanda? Kalau misalnya sebenarnya semua solusi yang memang
yang dilontarkan oleh teman-teman untuk saya itu saya terima semua Kak, tapi ada satu yang memang membuat saya hati saya bergetar, kayak kita bersikap bodo amat aja, karena dengan cara itu hidup kita bakalan tenang. Kita nggak perlu memikirkan apa yang memang orang lain katakan, yang orang lain memang nggak suka sama kita, karena mereka juga belum tentu kan memikirkan perasaan kita sendiri. Jadi saya bakal menampilkan diri saya yang seperti itu mungkin Kak. Oke. Berarti Kak Amanda memilih untuk bersikap bodo amat ya. Iya. Bisa dimulai kapan kira-kira Kak Amanda mengabaikan omongan-omongan orang itu? Mungkin setelah pulang dari konseling kelompok ini saya akan mencoba untuk menampilkan sisi lain dari diri saya sendiri Pak. Oke, udah kan berarti? Iya, udah sih. Oke, berarti permasalahan dari Kak Amanda ini kita sudah menemukan solusinya ya teman-teman. Jadi Kak Amanda berarti Kak Amanda memilih untuk mengabaikan apa yang orang-orang sampaikan ke Kak Amanda, atau perilaku apa yang dicerminkan untuk Kak Amanda. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasinya. Karena masalah Kak Amanda ini sudah selesai, kita akan mengadakan konseling kelompok kapan lagi? Minggu depan aja Kak. Minggu depan. Sih minggu depan. Oke. Ya. Baik, kita sepakati minggu depan kita ketemu lagi ya teman-teman. Iya Kak. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Saya akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.